Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, bagi Gereja Katolik Indonesia, bulan September merupakan bulan Kitab Suci Nasional. Karena itu, hari ini kita merayakan Hari Minggu Kitab Suci Nasional untuk membuka bulan Kitab Suci Nasional ini atau yang biasanya kita singkat dengan BKSN. Saya suka mengajak kita semua untuk melihat latar belakang diadakannya BKSN ini. Titik tolaknya ialah Konsili Vatikan Kedua, khususnya dokumen Dei Verbum yang menganjurkan agar jalan masuk menuju kitab suci dibuka lebar-lebar bagi kaum beriman. Bisa dilihat di dalam Dei Verbum nomor 22. Selain itu, konsili juga mengajak seluruh umat beriman untuk tekun membaca kitab suci. Perlu diingat bahwa sebelum Konsili Vatikan Kedua, kitab suci hanya boleh dibaca oleh para kleus. Umat beriman tidak bisa membaca kitab suci karena kitab suci masih dalam bahasa Latin. Karena itu, jalan masuk pertama agar umat bisa membaca kitab suci ialah dengan menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa setempat. Dalam hal ini bahasa Indonesia. Akhirnya dalam Sidang Mawi atau yang sekarang kita kenal dengan KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, para uskup menetapkan hari Minggu pertama September sebagai Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Namun, 1 minggu dirasa tidak cukup, maka sepanjang bulan September ini ditetapkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Pertanyaannya, mengapa bulan September? Karena di dalam bulan September ini terdapat peringatan wajib Santo Hieronymus, yaitu pada tanggal 30 September nanti. Beliaulah yang berjasa menerjemahkan kitab suci dari bahasa Yunani dan Ibrani ke dalam bahasa Latin. Di dalam bacaan yang pertama, Nabi Yeremia mengatakan, "Firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari." Nubuat Nabi Yeremia ini juga patut menjadi permenungan bagi kita semua sepanjang bulan Kitab Suci Nasional ini. Di sepanjang bulan September ini, Kitab Suci harus dibaca setiap hari agar dapat membarui diri kita setiap hari pula. Dan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus juga meminta kita untuk melakukan pembaruan budi sehingga kita mampu membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Santo Paulus juga menekankan, persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Cara terbaik untuk mempersembahkan hidup ialah sebagaimana yang ditekankan oleh Yesus di dalam bacaan Injil. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah permenungan. Pertama, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yeremia di dalam bacaan pertama, di mana firman Tuhan menjadi celah dan cemooh bagi kita sepanjang hari. Maka, marilah kita bertekun membaca kitab suci sepanjang bulan Kitab Suci Nasional ini di bulan September ini agar hati dan budi serta seluruh hidup kita semakin diperbaharui. Membaca kitab suci bukan sekedar membaca saja, tetapi kita patut untuk merenungkannya dan menghidupinya di dalam hidup kita. Sebab sabda Tuhan bisa menjadi sumber kekuatan bagi kita dikala kita jatuh.
bisa juga menegur kita jika kita terlalu sombong atau kita jatuh di dalam kesalahan, dosa, dan kelemahan diri kita. Bahkan bisa memberi pedoman hidup yang baik dan benar untuk kita semua. Contohnya, hukum kasih yang senantiasa diajarkan oleh Yesus kepada kita. Kedua, kalau kita mau jujur, masih banyak orang Katolik yang malas atau jarang sekali membaca dan merenungkan kitab suci. Karena itu, pertanyaannya, bagaimana cara supaya kita bisa tertarik untuk senantiasa membaca dan merenungkan kitab suci? Menurut hemat saya, pertama-tama kita perlu mencintai dan melihat kitab suci sebagai pedoman kehidupan yang akan menjadi sahabat karib kita jika kita jatuh, menderita, bahagia, dan lain sebagainya. Setelah mencintainya, barulah kita konsisten untuk membaca dan merenungkan 2 atau 3 pasal per hari, serta kemudian kita menghidupinya. Ketiga, di dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan, jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Sabda ini hendak menekankan bahwa menjadi Katolik bukan untuk terhindar dari masalah, terhindar dari derita, dan segala bentuk hal buruk lainnya. Saya meminjam kata-kata Raymond Deso, gereja Katolik bukan perusahaan berkat. Menjadi Katolik bukan berarti kita akan selalu bahagia, akan selalu sukses, dan lain sebagainya. Menjadi Katolik berarti kita siap memikul salib seperti Kristus telah lebih dahulu memikul salib. Hal ini bukan suatu kemalangan bagi kita, tetapi justru dengan setia memikul salib, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang militar di tengah-tengah dunia yang terkadang begitu kejam akibat perbuatan manusia sendiri. Tuhan memberkati Anda semua.